Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Bintang nih selaku psikolog klinis. Hari ini kita masih akan membahas bagaimana kita belajar untuk berani berkata tidak. Nah, siapa nih di sini yang sampai sekarang masih takut-takut bilang enggak? Kita akan langsung konsultasi dengan ahlinya. Kak Bintang, kita tadi di segmen 1 mungkin sudah bahas sedikit soal komunikasi asertif gitu ya. Jadi memang komunikasi asertif itu sebenarnya adalah kunci begitu ketika kita ingin belajar berkata tidak gitu ya, untuk lebih suportif lah dalam dengan diri kita dan juga dengan diri orang lain. Oke Kak, berarti komunikasi asertif itu yang mementingkan kedua pihak kurang lebih gitu Kak ya, baik itu kita maupun orang ketiga. Nah Kak, kapan aja sih Kak kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan asertif? Apa sebenarnya di mana-mana perlu juga nih, nggak ada batasannya, apa gimana nih Kak? Jadi kapan sebaiknya kita menerapkan komunikasi asertif gitu ya. Jadi komunikasi asertif itu dapat diterapkan di berbagai keadaan dan juga berbagai porsi. Kapan sebaiknya kita menerapkan hal tersebut adalah ketika kita mampu untuk menyatakan pendapat atau pikiran kita itu dengan tegas, positif, dan juga tanpa maksud untuk menyerang orang lain. Jadi tetap pada porsinya kita memiliki kayak pemahaman tersendiri, itu yang kita percayai atau kita pahami itu. Nah, tapi pemahaman kita kan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Nah, tapi kita sampaikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan kepada orang lain tersebut dalam porsi yang tepat tanpa bermaksud untuk kayak menyerang orang lain atau menggurui orang lain gitu loh. Jadi kita nyatakan bahwa ini pendapat saya seperti itu. Jadi pada porsi yang tepat dan juga tanpa menghilangkan kaidah sopan santun kayak gitu. Kemudian kalau nih kita kembali ke konteks kita sehari-hari nih Kak ya. Kita tuh paling sering susah bilang tidak itu kalau misalkan ada seorang yang meminta bantuan kita gitu Kak. Nah, itu kan sebenarnya kadang kita ada dalam dilema nih. Kita ingin berbuat baik atau mungkin kita ingin membalas sebuah hutang budi, tapi di sisi lain kita nggak bisa nih kayaknya bantu hari ini. Nah, di sana berarti memang sangat diperlukan ini ya Kak ya, gimana kita untuk bisa berkomunikasi secara asertif ini ya Kak ya. Nah, tadi Nitya bilang kan kayak mungkin orang lain perlu bantuan kita, tapi pada saat itu keadaan kita juga tidak memungkinkan untuk bisa membantu orang tersebut. Nah, di satu sisi dilema nih, kalau misalkan tidak bantu nanti gimana nih orangnya. Di sisi lain bahwa aduh, kalau misalkan aku bantu nanti aku belum siap nih. Nah, kayak gitu. Pasti mengalami kebimbangan. Itu kayak kebimbangan, bingung, perlu bantu nggak ya, bantu nggak ya. Jadi balik lagi nih ke dalam diri sendiri. Kita yang tahu diri kita sendiri kan. Pada saat mereka minta bantuan atau minta tolong itu, apakah kita siap nih konsekuensinya? Apakah kita siap akan konsekuensi ke depannya ketika nanti kita bantu? Oke, kita bantu. Dia mendapatkan bantuan kita, tetapi kitanya yang istilahnya dalam kata lain kita mengalami kerugian. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, misalkan kita tidak bantu nih. Kita tidak bantu, si peminta bantuan atau beliaunya nih tidak mendapatkan bantuan kita. Kitanya juga pada saat itu memang udah stop nih, tahu porsi diri kita tidak bisa membantu. Nah, itu tidak masalah Nitya. Pada saat itulah komunikasi asertif itu terjadi. Kita tinggal bilang, maaf, mohon maaf sebelumnya, untuk saat ini saya belum bisa membantu karena ini. Udah kan kita kasih tahu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari lawan bicaranya sendiri. Lawan bicara kita itu, apakah dia memiliki pemikiran yang subjektif atau objektif? Penerimaannya itu beda lagi. Ketika seseorang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita itu memiliki pemikiran yang subjektif itu dalam artian dia masih melibatkan perasaan. Kita tolak nih, kita tolak. Terus orang yang tadi subjektif itu, yang memiliki pemikiran atau masih perasaannya subjektif itu biasanya akan berpikiran seperti ini. Aduh, dia nggak bantu pasti karena nggak suka sama saya. Kayak gitu. Itu karena melibatkan perasaan. Sedangkan ketika orang yang lawan bicara kita itu memiliki pemikiran yang objektif, biasanya dia akan berpikir seperti ini. Oh iya, dia tidak bisa membantu karena tadi alasannya jelas, lugas, dan kayak
bisa diterima nih dengan akal sehat alasannya, seperti itu, lebih ke situ. Berarti kita juga harus ngelihat lawan bicara kita juga, ya Kak ya. Kita tahu karakternya. Nah, dengan komunikasi asertif ini sedikit tidaknya kita bisa belajar untuk berkomunikasi. Kita bisa belajar untuk kita bisa mempelajari, berusaha untuk mempelajari bagaimana karakter lawan bicara kita, kayak gitu. Iya, karena jangan sampai kita yang niat awalnya memang ingin membantu begitu, tapi ujung-ujung kita ngeluh sendiri, ya kayak nanti ngedumbelnya di belakang. Kita kan udah bantu dia, tapi kok seperti ini, itu ngedumbelnya di belakang, ya sakit hatinya kita makan sendiri, seperti itu. Karena itu tadi kita kurang mampu untuk bisa bersikap atau menjalankan komunikasi asertif kayak gitu. Ya, belum lagi kita membantunya dengan ekspektasi suatu saat akan dibantu kembali, tapi kan itu tidak selalu menjamin tidak ya. Selalu terjamin itu. Mungkin di awal kita bilang, oh nanti kalau misalkan kita bantu dia sekarang, nanti pas misalkan saya membutuhkan bantuan, dia pasti akan membantu. Ya belum tentu juga kayak gitu. Iya, jadi jangan berpikir seperti itu. Kalau misalkan sudah tidak mampu, ya kita harus bisa dengan asertif begitu ya, mengkomunikasikan kalau memang bilang kalau saya pada saat ini kurang bisa untuk membantu gitu. Nah Kak, ternyata kalau misalkan kita nggak bisa bilang tidak, itu termasuk berbahaya juga untuk kesehatan mental kita gitu kurang lebih ya kayak. Kalau misalkan porsinya terlalu banyak, kita bilang iya terus kayak sungkanannya itu terlalu berlebihan kan, karena memang sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik gitu ya. Nah itu udah, kalau misalkan ini berpengaruh juga terhadap kesehatan mental. Jadi misalkan kalau orang itu, ada film nih yang Yes Man gitu. Apa-apa yes ya. Apa-apa iya, semuanya iya, tanpa dia memikirkan apakah nanti aku bisa nggak ya memenuhi perkataan iyaku tadi itu gitu. Lalu Kak, gimana sih ciri-ciri orang yang kita bisa bilang dia itu tidak asertif gitu di kehidupannya sehari-hari? Dia tidak. Sebenarnya sih kalau misalkan kita bisa bilang setiap orang itu memiliki setiap orang itu pasti memiliki keinginan untuk membahagiakan diri sendiri dulu. Nah, kayak yang tadi Nitya tanyain, ciri-ciri orang yang belum mampu untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi secara asertif. Biasanya kita bisa lihat nih, orang tersebut, kita lihat orang tersebut kayak dia udah banyak pekerjaan nih, tapi dikasih kerjaan sama orang lain atau mungkin sama atasannya, dia tetap mampu untuk melaksanakannya tanpa melihat bagaimana kondisi fisiknya dia, kondisi psikisnya dia. Itu nggak enakan nih ciri-cirinya, nggak enakan tuh orangnya. Terus yang kedua itu kayak apa-apa segala sesuatunya dia bisa ambil sendiri pekerjaannya gitu loh. Satu sisi dia memang kurang percaya sama orang lain, tapi di sisi lain dia nggak bisa nolak nih apa-apa. Nggak enakannya itu lagi. Itu banyak terjadi. Entah itu di kehidupan pertemanan, kehidupan percintaan, atau enggak relasi di kantor kayak gitu, itu banyak terjadi. Terus kita juga bisa lihat kalau misalkan orang yang kurang mampu untuk asertif itu ya, mengkomunikasikan secara asertif, dia itu kayak segala sesuatunya dia lakukan atas dasar kayak kamu kerjakan ini, siap segala sesuatunya itu kayak ya udah nggak apa-apa, biar aja aku yang giniin, yang penting dia bahagia. Jadi lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri, padahal diri sendiri itu perlu kayak gitu. Lebih ke seperti itu. Seperti terlalu naif gitu ya. Yang penting dia bahagia. Bisa dibilang seperti itu. Jadi apa-apalah, biarkan dia yang bahagia, saya yang sedih, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi itu nggak bagus ya Kak ya, karena bagus. Membuat kita tidak nyaman dan melatih orang lain akan terus begitu memperlakukan kita kurang lebih gitu. Karena orang lain kan tidak tahu sebenarnya perasaan kita tuh seperti apa. Mereka melihatnya bahwa ya udah, Bintang bisa kok, Bintang suka kok, Bintang seneng. Karena dia tidak tahu sebenarnya perasaan Bintang itu seperti bagaimana. Sesungguhnya apa ya? Karena yang bersangkutan juga tidak mengkomunikasikannya secara efektif. Jadi ya kita kan jadi tidak bisa mengontrol orang lain sejauh mana begitu ya, kayak menilai kita gitu. Biar nggak nanti kayak Nitya bilang tadi, dia nggak ngerti aku, padahal kita yang kurang mengkomunikasikan. Itu jangan sampai itu terjadi ya saudara. Nah itu tadi adalah yang sudah dinyatakan kalau dia itu kurang asertif ya di beberapa kehidupan sehari-hari ternyata ya kayak. Lalu kalau misalkan orang yang asertif itu seperti apa Kak biasanya? Lihat lagi asertifnya itu adalah di kondisi seperti apa. Asertif itu
dapat saya katakan itu berbeda dengan egois. Oke. Jadi asertif itu adalah kan tadi seperti tadi kemampuan seorang itu untuk bisa mengkomunikasikan pikiran dan perasaan yang dia rasakan sebenarnya. Orang yang dapat dikatakan asertif yang pertama, ketika seseorang itu bisa dengan tegas menyatakan pikiran dan perasaan dia kepada orang lain. Sebenarnya apa yang dirasakan, terus kayak tidak beda di depan, beda di belakang gitu loh. Dia bisa secara tegas. Terus dia bisa mengkomunikasikan hal-hal positif yang dia rasakan, ataupun hal-hal negatif yang dia rasakan. Positif dan negatif, positif dan negatif yang dia rasakan. Namun tetap diiringi dengan alasan-alasan yang logis. Kalau misalkan kita dapat katakan bahwa kalau egois itu adalah pokoknya kamu harus, tapi tanpa dibarengi dengan alasan-alasan. Sedangkan kalau kita misalkan bilang komunikasi asertif, saya tidak suka kamu seperti ini karena ada alasan yang menyertai, kayak gitu loh. Alasannya logis. Nah, saya inginnya kamu seperti ini loh, karena seperti ini, karena seperti ini. Jadi dia mampu untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan dalam porsi yang tepat dan juga diiringi dengan alasan yang logis. Seperti itu. Kalau misalkan kita bisa berkomunikasi seperti itu, akan lebih leluasa kita dalam bergaul sehari-hari, kayak lebih enak banget pastinya. Lebih enak dan juga lebih kayak bisa menyatakan pendapat itu kayak seperti oke lah, nih orang belak-belakan tapi memang itu yang sebenarnya terjadi gitu loh. Itu yang sebenarnya dia rasakan kayak gitu, dibandingkan mungkin pendiam atau dipendam gitu ya, dipendam nanti ngedemelnya di belakang sendiri yang kayak Nitya bilang tadi. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itu sudah beberapa ciri-ciri yang sudah mampu komunikasi dengan asertif, dan tadi juga sudah di-mention beberapa yang kurang asertif gitu. Nah, sekarang sebenarnya menjadi PR adalah gimana kalau ternyata saudara-saudara di rumah merasa, wah kayaknya aku kurang asertif nih, aku butuh tips nih. Kita akan bahas ya Kak ya, tapi setelah segmen satu ini. Saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini ya, yaitu tentang belajar untuk berkata tidak bersama Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bisa Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.